Halo semuanya, kalau kamu lagi cari cara buat ngebuka ide-ide baru yang seolah-olah nggak ada habisnya, wah pas banget nih kamu mampir ke sini. Hari ini kita bakal bedah bareng satu strategi yang kelihatannya simpel tapi dampaknya luar biasa, yang saya rangkum dari sebuah panduan berpikir kreatif. Yuk langsung kita mulai aja. Pernah nggak sih ngerasa buntu banget? Kayak kepala udah mentok, semua jalan pikiran ketutup, dan nggak ada lagi ide seger yang bisa keluar. Ini perasaan yang, ya umum banget dialami banyak orang. Tapi tenang, kabar baiknya adalah, masalahnya seringkali bukan karena kita kurang kreatif, tapi karena ada aturan-aturan tak terlihat yang ngekang pikiran kita. Jadi, ini nih poin utamanya. Kreativitas itu bukan sihir atau bakat dari lahir. Kreativitas itu soal keberanian kita menantang batasan-batasan yang tanpa sadar kita buat sendiri. Nah, tembok-tembok inilah yang hari ini bakal kita coba runtuhin sama-sama. Sadar atau nggak sadar, cara berpikir kita itu sering banget terjebak dalam 3 jenis aturan. Atau bisa kita sebut kandang mental yang kita ciptakan sendiri. Yuk kita kenalan dulu sama 3 kandang ini. Ini dia nih, 3 biang keladinya. Syarat, asumsi, dan larangan. 3 hal ini tanpa kita sadari bikin ruang gerak pikiran kita jadi sempit banget. Dan akhirnya menghalangi ide-ide baru buat muncul. Oke, yang pertama, syarat. Ini tuh kayak daftar pokoknya harus yang ada di kepala kita. Contohnya, laporan ini pokoknya harus pakai PowerPoint. Atau desain produk ini warnanya harus biru. Syarat-syarat yang kaku kayak gini nih yang bisa bikin kita jadi buta sama kemungkinan lain yang mungkin aja jauh lebih oke. Berikutnya, asumsi. Wah, ini nih salah satu penghalang terbesar. Kita sering banget nganggap sesuatu itu udah pasti benar, padahal belum tentu juga. Misalnya kita berasumsi, pelanggan gak bakal mau bayar lebih mahal. Atau teknologi ini pasti terlalu ribet buat tim kita. Asumsi yang gak pernah kita pertanyakan itu ibarat pembunuh ide paling efektif. Dan yang terakhir, larangan. Ini adalah aturan-aturan gak tertulis yang kita patuhi buta-buta. Kalimat kayak, kita dari dulu gak pernah ngerjain kayak gitu di sini. Atau, wah itu terlalu berisiko. Rasa takut buat melanggar larangan-larangan ini seringkali bikin inovasi jadi mati kutu, bahkan sebelum sempat lahir. Oke, kita udah kenalan sama kandang-kandangnya. Sekarang, yang paling penting, gimana cara ngebuka kandang-kandang itu? Nah, ada 3 kunci super simpel yang dirancang khusus buat ngebobos setiap kandang mental tadi. Dan ini dia kuncinya. Abaikan, alasan, dan alternatif. Kita singkat aja jadi 3A, biar gampang diingat. 3A ini adalah senjata kita buat mulai menantang semua batasan tadi. Yuk, kita lihat gimana cara pakainya. Oke, teori cukup, sekarang waktunya praktek. Mari kita coba pakai kunci-kunci ini buat membuka setiap kandang satu persatu dan kita lihat keajaiban apa yang bakal terjadi. Kita mulai dari kandang yang pertama. Syarat. Coba deh sekarang pikirkan satu proyek atau masalah yang lagi kamu hadapin. Apa sih satu syarat yang kamu rasa wajib banget ada di situ? Nah, sekarang pakai kunci pertama. Coba tanya ke diri sendiri. Ini beneran harus ada ya? Bisa nggak sih saya abaikan aja? Apa yang bakal terjadi kalau syarat ini saya hapus? Ini adalah cara paling langsung buat menantang sebuah aturan. Kalau misalnya kamu ngerasa, wah kayaknya nggak bisa diabaikan gitu aja. Oke, kita pakai kunci kedua. Coba gali lebih dalam. Kenapa sih syarat ini harus ada? Alasannya apa? Apa alasan itu masih relevan dan masuk akal buat kondisi sekarang? Sering banget loh, kita itu ngikutin aturan yang alasannya udah kadaluarsa. Nah, disinilah serunya. Begitu kamu menantang sebuah syarat pakai pertanyaan abaikan dan alasan, secara otomatis pikiranmu bakal mulai terbuka buat kunci ketiga, alternatif. Ide-ide baru yang sebelumnya nggak kelihatan, tiba-tiba jadi muncul. Oke, kita pindah ke kandang kedua, asumsi. Coba pikirin lagi tantanganmu tadi. Apa satu hal yang kamu anggap udah pasti benar? Sesuatu yang bahkan kamu nggak pernah kepikiran untuk mempertanyakannya. Kita pakai kunci yang sama lagi, tanya ke diri sendiri. Gimana ya kalau asumsi ini ternyata salah? Apa yang mungkin terjadi kalau saya abaikan aja asumsi ini? Mempertanyakan sesuatu yang kita anggap pasti itu adalah langkah pertama buat membuka jalan-jalan pikiran yang benar-benar baru. Oke, sekarang kandang terakhir, larangan. Hal-hal yang kamu pikir gak boleh dilakuin. Apa nih satu larangan, entah tertulis atau enggak, yang lagi ngebatasin kamu sekarang? Dan sekali lagi, kita pakai kuncinya. Coba pertanyakan logikanya. Kenapa sih ini dilarang? Siapa yang bikin aturan ini? Alasan dibaliknya itu apa? Dan apa masih masuk akal buat situasi sekarang?
Kamu mungkin bakal kaget nemuin kalau larangan itu ternyata cuma kebiasaan lama yang udah nggak relevan lagi. Dan dari situ, pintu menuju banyak alternatif jadi terbuka lebar. Oke, keren banget kan? Sekarang gimana caranya biar ini semua jadi alat praktis yang bisa kamu pakai kapan aja dan di mana aja? Yuk, kita rangkai jadi satu alat yang super simple. Nah, ini dia cara kerjanya. Bikin aja tabel sederhana. Di kolom pertama, tulis batasan kamu. Entah itu syarat, asumsi, atau larangan. Di kolom kedua, ajukan pertanyaan kunci dari 3A tadi. Dan di kolom ketiga, tulis semua ya, semua ide alternatif yang kepikiran. Ini adalah cara paling praktis buat mengubah batasan jadi batu loncatan. Dan ingat ya, ini penting banget. Tujuan proses ini tuh bukan buat langsung nemu satu ide yang jenius dan sempurna. Bukan. Tujuannya adalah untuk membuka keran ide dan membanjiri pikiranmu dengan banyak sekali kemungkinan. Kuantitas dulu, baru kualitas. Jangan hakimi idemu sendiri, tulis aja semuanya. Nah, semua alatnya sekarang udah ada di tanganmu. Yuk kita rangkum sedikit biar makin nempel di kepala dan kamu siap buat mulai membuka kandang-kandang pikiranmu sendiri. Jadi intinya simpel banget. Pertama, kenali dulu apa yang membatasi kamu. Apakah itu syarat, asumsi, atau larangan? Kedua, pakai 3 kunci sakti. Abaikan, alasan, alternatif buat menantang batasan itu. Dan yang ketiga, lihat sendiri gimana batasan yang tadinya tembok malah berubah jadi landasan buat ide-ide baru yang segar. Oke, sebelum kita selesai, saya punya satu tantangan kecil buat kamu. Coba pikirkan satu masalah paling besar yang lagi kamu hadapi saat ini. Apa satu asumsi, satu hal yang kamu anggap udah pasti benar tentang masalah itu yang bisa kamu pertanyakan? Hari ini juga. Kuncinya udah di tanganmu. Sekarang giliranmu buat mulai membuka.